Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ba'du, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Safinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berada di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mana doa-doa diijabah, bulan yang mana amal-amal baik dilipat gandakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki modal. Ini jawaban yang lumrah ketika seorang ditanyakan tentang definisi bangkrut. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda. Rasul mengatakan, "Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut dari umatku yaitu ketika datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa dharaba hada. Akan tapi selain membawa amal-amal ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini membawa amal-amal buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia membawa dosa mencaci orang, menuduh orang lain, memakan harta orang lain dengan haram, mengalirkan darah orang lain, dan menyakiti orang lain. Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka diberikan kebaikan orang ini kepada orang yang disakitinya. Fa in faniyat hasanatuh. Ketika kebaikannya sudah habis, qabla an yuqdama alaih, sebelum selesai diputuskan kepadanya, ukhidha min khatayahum, maka diambil dosa-dosa orang yang disakiti, faturihat alaih, dan diletakkan pada orang ini, thumma turiha finnar, kemudian orang ini dimasukkan dalam api neraka. Ini merupakan definisi bangkrut dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang bangkrut ini dia orang yang selalu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya bagus, dia salat berjamaah, setiap melaksanakan salat fardu. Bahkan bukan hanya melaksanakan salat fardu, dia juga melaksanakan salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Di tengah malam dia bangun untuk salat tahajud. Dan juga ketika di bulan suci Ramadan, dia menghidupkan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan qiyamul Ramadan.
Di bulan puasa dia melaksanakan puasa bulan Ramadan dan juga melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin, Kamis, puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa, besok lusanya puasa. Dan juga melaksanakan puasa-puasa di bulan-bulan yang mulia, seperti di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dia berpuasa 1 bulan penuh. Tetapi orang ini dia tidak bisa menjaga hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan orang lain. Dia seringkali menyakiti orang lain. Seringkali artinya memperlakukan orang lain dengan perbuatan yang buruk. Orang-orang semacam ini adalah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ketika orang ini pada hari kiamat membawa amal-amal pahala, sholatnya, puasanya, zakatnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang benar-benar adil, tidak seperti pengadilan di dunia, yang mana yang kuat menang, sedangkan yang lemah kalah. Tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang memberikan haknya kepada setiap orang dan setiap orang pun tidak ada yang dirugikan. Ketika orang ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang begitu banyak karena amal ibadah hablum minallah. Tiba-tiba ada orang datang dan berkata, "Ya Allah, dulu waktu aku di dunia aku dicaci oleh orang ini, ya Allah." Maka kebaikan orang tadi diberikan kepada orang yang dicacinya. Datang orang lain lagi, "Ya Allah, dulu aku melihat orang ini zahirnya baik, ya Allah. Salatnya baik, ibadahnya baik. Aku bermuamalah dengan dia, ya Allah. Bekerja dengan dia, ya Allah. Tetapi dia menipu aku, ya Allah. Merampas hartaku, ya Allah." Lagi-lagi amal baiknya diberikan kepada orang ini. Ketika amal baiknya sudah tidak ada, datang lagi orang dan berkata, "Ya Allah, dulu di dunia, ya Allah, aku disakiti oleh orang ini." Ketika amal baiknya sudah tidak ada, yang akan diberikan kepada orang yang disakiti, maka dosa orang disakiti diberikan kepada orang yang menyakitinya. Sehingga orang ini akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi orang yang merugi di hari kiamat. Dia dimasukkan dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, kita ini sekarang berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang mana kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengajak antum sekalian untuk melakukan evaluasi, untuk bermuhasabah sebelum kita kelak pada hari kiamat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada orang lain sudah baik? Jika belum baik, mari kita perbaiki. Jika sudah baik, kita tingkatkan sehingga menjadi lebih baik. Sehingga pada akhirnya kelak di yaumil qiyamah kita menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang merugi atau bahkan menjadi orang yang bangkrut sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.